Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu Sri, nggih panggilannya ya. Nama lengkap Ibu Yohana Sri Wijayanti. Jadi perkenalkan Ibu, saya Liana dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Bersama rombongan ini silaturahmi sekaligus juga mengucapkan selamat ini karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya agamanya pun Katolik dari kecil Ibu Katolik? Mboten, sebenarnya dari lahir awalnya itu Muslim sedoyo, tapi memang latar belakang agama dari simbah itu memang berbeda-beda. Jadi waktu kecil saya sampai menjelak SMA itu kemudian masuk ke Katolik. Kebetulan juga mendapat jodoh waktu itu juga Katolik. Kemudian terus ini masih langsung cerita nih malah ngalir aja Bu, kita ngobrol. Jadi selepas SMA saya kemudian belajar agama Katolik, didukung kemudian juga kuliah waktu itu di Sanata Dharma yang notabene kan yayasan Katolik, sehingga membentuk semuanya menjadi Katolik. Lalu mendapat jodoh juga Katolik. Sebenarnya ya waktu itu ada kekurang keluarga, terutama ibu dan bapak mungkin waktu itu ya agak gondeli, tapi kemudian ya sudah gitu kan. Intinya sampai perjalanan rumah tangga saya agama Katolik. Lalu anak saya yang pertama itu mu'alaf. Lalu dari situ itu sering sharing gitu kan dengan saya gitu. Akhirnya saya kok ini lagi mungkin dulu agama ini ya, agama tradisi ya, lahir Islam, jadi mungkin belum memaknai banget gitu ya. Jadi setelah sharing-sharing dengan juga banyak berperan juga adik saya yang bungsu gitu, sering sharing-sharing, tidak menyuruh pindah, tidak, tapi sharing aja gitu. Terus mulai ingin mempelajari lagi, lalu saya sering buka YouTube yang ikuti beberapa ustadz untuk kajian-kajian Islam gitu kan. Jadi semakin mantap gitu ya. Nah kebetulan dalam perjalanan rumah tangga saya ini kebetulan kurang beruntung karena saya memang bercerai dengan suami. Bercerai. Lalu mungkin ya sudah jalannya kali ya, setelah saya juga mendalami agama saya yang dulu dan menjadi lebih paham, oh ternyata ini intisarinya, oh ini toh ternyata yang dulu barangkali hanya karena agama keturunan sehingga belum saya pahami. Terus lama-lama saya menemukan kemantapan untuk belajar itu, ingin kembali ke Muslim, dan mungkin sudah jalannya lagi nih karena agama saya di dalam KTP itu masih Katolik. Untuk perubahan itu kan perlu legalitas ya, perlu surat yang untuk itu. Ya, gitu. Sebelumnya aktif di gereja ya? Sangat aktif. Saya kan kebetulan memang mengajar di Yayasan Katolik. Oh gitu, di Yayasan Prayoga Pekanbaru ya, sekolah Katolik yang cukup besar gitu. Cabangnya di seluruh kabupaten kota itu sekitar 20-an. Salah satu mulai dari TK sampai perguruan tinggi ada. Iya. Berapa lama Ibu aktif? Saya mulai di Pekanbaru itu tahun 98, tahun 89, 90 lah. Tahun 90 sampai kira-kira tahun
2018-an lah. Masih, Setelah itu pindah. Iya, setelah itu belum pindah, masih aktif di sana. Saya sebenarnya sudah mulai belajar agama Islam, tapi karena saya masih bukan terkurung ya, terkurung Di itu kan, lingkungan, iya masih di lingkungan. dalam keluarga besar Yayasan Katolik ya saya belum berani secara terbuka lah ya, katakanlah terbuka bahwa saya mau berpindah agama gitu. Tapi secara keimanan sebenarnya sudah mulai itu, sehingga udah mulai belajar itu tadi, belajar melalui YouTube, belajar melalui adik. Begitu ceritanya. Jadi ibaratnya itu, ini kalau dalam istilah kembalinya anak yang hilang, katanya begitu. Kalau mengambil istilah dari agama saya dulu, kembalinya anak yang hilang, istilahnya dulu Islam, kemudian hilang toh, kemudian sekarang kembali lagi gitu. Udah istiqomah ya Ibu. Iya. Dan bisa kembali belajar mendalami Islam. Dan dengan ini juga dikelilingi orang-orang yang support dan mendukung. Iya, alhamdulillah. Ibu Iya. Sri. Kalau di sini aktif di gereja, ini tadi saya lewat ada gereja. Kalau aktif di sini belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, belum pernah karena kebetulan juga baru pindah. Sudah, iya. Jadi belum sempet, enggak sempet ini. Aktif di sini. Nah, kalau penjenengan dulu dari Katolik atau Kristen? Saya Katolik. Dulu juga Katolik. Ini kan Katolik. Muslim. Karena gini. Enggak. Saya dulu di Jakarta Ibu. Masuk Katolik. Islamnya. Masuk Islamnya karena suami atau memang karena Enggak, dulu malah belum nikah, jadi masih di Jakarta. Masuk Islam. Iya. Iya. Ngeten nggih, niki suratnya sudah kami buatkan. Cek dulu lanjut. data-datanya apa sudah Iya. betul semua. Sama Bu. Iya. Dulu aktif di gereja berarti punya visi dan misi ya dulu ya. Kalau biasanya kan ya kalau kan pasti punya apakah ikut aktif dalam kegiatan apa di gereja dulu Bu? Kalau saya Selain mengajar, kan Ibu memang profesi guru. guru, iya. Karena sesuai dengan guru, saya di gereja pun dulu aktifnya itu di, mungkin perso ya, kayak lektor, jadi lektor. Pokoknya aktif di seremonial ibadah. Ibadah itu jadi ya pengurus gereja, masuk ke pemasmur saya dulu. Ya sekarang suaranya udah nggak bagus sih, tapi kalau dulu masih masuk pemasmur, paduan suara, seperti itu. Untuk kegiatan sosialnya? Kalau kegiatan sosial, saya kadang-kadang dulu mendampingi pastor untuk kunjungan-kunjungan ke stasi-stasi, ke wilayah-wilayah, iya, untuk memberikan pelayanan misa, ya kan? Karena kan tidak bisa terlayani setiap hari Minggu, jadi kan dibagi-bagi. Ya sana sudah sangat sering saya memang mendampingi pastor untuk pelayanan ke daerah-daerah. Ya, gitu. Luar biasa. Misi, ya kita tahu ya dulu kan juga saya sama dengan Bu Sri, ada misi dari pihak gereja juga. Ada enggak program-program seperti itu yang dulu mungkin Ibu Sri juga terlibat di dalamnya? Kalau visi misi yang saya ikuti kan organisasi tertentu, misalnya organisasi wanita Katolik. Visi misinya tentunya adalah ya untuk selalu intinya itu selalu kan memberikan terang dalam kegelapan, kan seperti itu, misalnya pelayanan kesehatan. Oh, itu ke seluruh? Iya, ke seluruh apa, misalnya masyarakat, bansos, seperti itu kan. Jadi memang misinya adalah ke kemanusiaan, ke human gitu. Misi. Tapi kalau misi misalnya khusus, misalnya saya ditugaskan untuk target apa gitu, memang nggak ada. Jadi memang untuk aktif saya di wanita Katolik lebih pada pembinaan
SDM gitu, sesuai dengan bidang saya mungkin juga SDM. Lalu juga tuh tadi misalnya ada bencana alam atau apa, tanggap masyarakat ya, tanggap itu aja sih. Tapi kalau seperti katekisi gitu tidak, ya gitu. Berarti lebih ke Sosial ya, ke kesejahteraan masyarakat, misalnya bansos, kemudian nanti pelayanan pengobatan gratis kita bekerja sama dengan rumah sakit misalnya, atau basar yang diperuntukkan untuk umum, ya seperti itu, lebih banyak ke yang seperti itu. Oh, iya. Titik baliknya Ibu Sri memilih masuk Islam itu kenapa? Kan sebetulnya kan tadi cerita perjalanan panjang sebenarnya sudah settle ya. Iya. Sudah. Tapi sebentar, saya matikan kompor sebentar. Saya ingat tadi ada mati. Saya ngecom teh belum jadi, tapi monggo diminum disambi ya. Aja. Iya. Nggih, terus tadi sempat cerita perjalanan panjang ya, yang akhirnya memilih juga sampai pelayanan, mendedikasikan diri Ibu Sri sendiri untuk gereja gitu ya, untuk yayasan Katolik. Apa yang menjadi trigger atau titik balik akhirnya Ibu Sri kayaknya harus ke Islam ya? Padahal itu kan di posisi Ibu sudah enak ya, setelah saya bilang ya. Apa yang membuat Ibu akhirnya nggak bisa harus ke Islam lagi gitu? Memang itu sebenarnya proses pembanding sih ya, pembanding saja. Jadi saya tidak mempunyai titik saya harus Islam, tidak, tapi itu mengalir karena memang dari informasi anak yang sudah mualaf seperti itu, sehingga saya mulai mempelajari dari beberapa sumber, dari beberapa ustadz dan sebagainya. Dari situ memang ada ya semacam hal pokok yang memang saya tahu, saya yakini bahwa memang harus la ilaha illallah lah, itu maksudnya. Jadi kadang saya berpikir manusia, benarkah itu menjadi penyelamat seperti itu? Saya berpikir itu. Jadi pembanding sebenarnya lebih pada konsep ketuhanan. Kemudian juga dalam berbagai perjalanan hidup saya itu memang saya tidak menyalahkan apapun ya, itu adalah pure dari masalah hidup saya. Misalnya saya mempunyai masalah keluarga yang mungkin sudah tidak bisa diselamatkan, tetapi sepertinya terikat dengan sebuah konsep agama saya yang dulu, bahwa perkawinan itu kan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Tetapi kita ini masih manusia gitu kan, kalau tidak bisa diceraikan manusia, lalu bagaimana kan gitu. Konsep itu saya juga saya bertolak belakang dengan pendapat pastor, walaupun dulu saya pernah meyakini itu bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi kalau dalam kondisi yang memang sudah seperti ini, secara manusiawi tidak bisa, kenapa saya diharuskan harus bisa gitu. Dan dari situ jadi ada prinsip-prinsip yang ajaran yang mungkin bukan sebagai kambing hitam ke kegagalan hidup saya, cuman solusi untuk itu gitu, saya rasa itu kok terlalu berat gitu. Berarti dari beragama itu sendiri Ibu merasa ini belum bisa menjadi solusi. Iya, jadi solusinya nggak ada. Jadi saya tetap kekeh bahwa saya harus berpisah gitu. Memang secara agama tetap diizinkan, tetap walaupun udah berpisah, tetap
beragama Katolik, no problem, tidak apa, silahkan gitu. Tetapi gereja tidak memberikan surat cerai untuk nikah di gerejanya, untuk pernikahan di gerejanya gitu. Nah seperti itu, kadang merasa ini benarkah Tuhan yang Maha Adil membuat peraturan seperti itu gitu loh, maksud saya gitu. Kok malah tidak memberikan Iya, kok nggak memberikan keadilan buat saya gitu loh, maksud saya gitu. Kenapa kok Tuhan membuat peraturan yang seperti sebenarnya ini peraturan Tuhan kah atau peraturan manusia gitu loh, maksud saya gitu. Tapi tetap sekali lagi itu bukan saya menyalahkan ajaran itu, tapi mungkin bagi saya itu sangat berat gitu, sangat tidak sanggup. Ya, setelah masuk Islam sendiri, apa yang Ibu Sri rasakan saat ini? Ya karena saya basicnya juga Islam, sebenarnya tidak terlalu istimewa banget ya, tidak terlalu merasa ngalir aja, merasa gitu ya. Dulu hanya mungkin kita merasa ya guyup-guyup ya, tapi dalam satu keluarga misalnya mendoakan ibu yang udah ada, masih berbeda caranya gitu kan, agak kurang set gitu aja. Tapi kalau sekarang udah sejak berapa tahun ini kan kayaknya udah nyaman gitu aja dari satu ya, gitu aja sih. Tapi kalau secara apa terus ada yang berkesaksian melihat apa lalu berubah, itu enggak. Saya pure edukasi diri saya sendiri, ilmuwan ya. Berarti saya belajar kepada beberapa sumber, lalu saya compare, saya bandingkan, lalu saya mengambil kesimpulan bahwa memang ya begini gitu, itu aja. Jadi tidak mimpi, tidak apa begitu, pokoknya enggak lebih pada konsepnya. Bahkan dulu ya, ini terus terang nih, pernah waktu itu tahun berapa, udah lama banget, padahal saya sudah mulai belajar agama Islam, adik saya yang bungsu itu sampai gini, kalau Mbak Sri mau kembali ke Islam, ucapan syukur saya itu saya mau apa gitu kan, mau apa, oh no, saya tidak mau yang namanya karena saya ini lalu kamu berikan sesuatu ke saya karena saya pindah, ini enggak. Tapi kalau bersyukur saat kepada Allah, kalau kembali ke hal yang sama-sama kita yakinin, oke nenek seperti janji kowe engko nek munggah kelas tak kei iki, kowe engko nek masuk Islam tak kei iki, itu malah saya menjauhkan saya dari keinginan untuk masuk itu gitu loh, untuk mendalami itu gitu. Jadi jauhkan pemikiran bahwa saya masuk Islam itu karena hanya kepengen iming-iming gitu, iming-iming dari kamu yang jumlahnya lumayan itu waktu itu. Iya bener adik saya, oh nanti saya ini gitu kan, jauhkan dari itu. Jadi saya tidak mau mempelajari agama Islam kembali itu kemudian terganggu iming-iming itu gitu, sehingga yang tadinya saya belum yakin, oh ini kan ada ini, aku tak etok-etok yakin lah, nah gitu. Nah ini saya nggak mau gitu. Gitu, itu adik saya yang bungsu. Ya. Okay. Nah ini juga salah satu yang sangat berbeda sekali, yang membedakan antara ajaran Bu Sri yang sebelumnya dengan Islam. Kalau di Islam itu kan Allah itu cuma satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan dalam keyakinan Ibu Sri yang sebelumnya kan percaya ada Tuhan Bapa, Putra, juga Roh Kudus. Nah ini bagaimana menurut Bu Sri? Kan jelas berbeda sekali gitu. Iya. Saya bukan membela agama saya yang dulu, tidak ya, tetapi ini keilmuan yang saya sampaikan, ini keilmuan. Sebenarnya konsep Tuhan beranak, Tuhan iya. Tuhan beranak, Tuhan berbapa, Tuhan bermanusia itu sebenarnya
kita tidak bisa perdebatkan di dua agama yang beda, karena itu kan konsep ketuhanan. Jadi kalau saya boleh sampaikan, sebenarnya konsep ketuhanan itu banyak dimaknai. Mungkin jenengan kan juga dulu Katolik ya. Itu kan konsepnya itu kan satu tiga pribadi kan gitu ya kan. Jadi sebenarnya tidak bisa kemudian dimaknai Tuhan beranak gitu. Tuhan hanya kemudian Tuhan bermanifestasi turun ke dunia berupa manusia gitu. Tuhan bermanifestasi terhadap kerangka berpikir manusia melalui Roh Kudus gitu aja sih sebenarnya. Tetapi yang jelas memang saya lebih, ini memang konsep yang sangat sulit, tapi saya memang belajar itu saya compare begitu, memang saya lebih bahasa awamnya itu lebih gampang memahami bahwa asa satu ya Gusti Allah itu satu kan gitu ya. Daripada memang yang tadi beranak tapi sebenarnya kalau dijelaskan secara keilmu konsep tadi, memang itu sebenarnya bukan satu lalu Tuhan Yesus itu sebagai Gusti tapi itu adalah manifestasi kan, manifestasi. Kalau dalam pewayangan mungkin seperti Wisnu bermanifestasi ke dunia melalui Krishna. Nah, seperti itulah gitu. Tapi kan itu sulit ya. Jadi lebih gampang banget ya saya udah Tuhan satu udah gitu. Tunggal ya gitu. Tidak bermanifestasi kemana-mana gitulah. Kalau Tuhan mau menyampaikan wahyunya, yaitu melalui manusia yang dipilih kan gitu kan. Itulah konsep nabi kan gitu. Jadi yang manusia yang dipilih Gusti Allah untuk menyampaikan wahyunya, itulah yang dinamakan itu tadi Pak, itulah manusia pilihan yang bisa mendengar, membaca, yang dipilih Gusti Allah untuk menjadi penyambung lidah kepada umatnya yang banyak ini. Nah, salah satunya Nabi kita yang Muhammad itu manusia ya kan, tapi dipilih Gusti Allah untuk untuk menyampaikan titahnya Gusti Allah kan gitu. Ya, gitu. Nah, menurut saya, ya kan, manusia itu dipilih gitu loh, bukan manifestasi lah gitu, mestinya gitu. Mungkin banyak ayat-ayat yang berkaitan ke situlah ya, intinya memang kan banyak yang mengatakan ya memang anaknya yang tunggal itulah dia, kalau tidak melalui dia ya tidak bisa sampai ke Bapa ya, seperti itulah intinya. Itu ya, jalan kebenaran. Iya. Kalau kita ya kan gitu. Bang Marjan mengatakan jalan kebenaran dan itu tidak ada seorang pun yang sampai kepada Merapi jika. Iya begitu. Pertanyaan saya Bu, Marjan itu Merapi atau bukan? Ya bukan. Yesus itu Bapak atau bukan? Ya bukan, memang bukan. Iya, memang ya bukan. Makanya ya itu tadi konsep yang mungkin kalau sudah belajarnya mungkin lebih dalam barangkali konsep-konsep itu mungkin bisa dimaknai benar, mungkin gitu ya. Tetapi kalau kita compare dengan yang itu tadi, keesaan yang Muslim ini kan udah jelas, ya udah satu, udah kan gitu, udah satu gitu. Simple, satu aja. Kalau memang Gusti Allah itu mau paring titah melalui pilihan tadi, orang pilihan aja gitu. Tapi bukan manifestasi, bukan berarti orang pilihan itu manifestasi Tuhan kan gitu. Bukan Tuhan yang hidup kan gitu. Kalau itu kan Tuhan yang hidup, maksudnya kan gitu ya. Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita gitu. Sama-sama dulu Katolik. Nah iya. Cuman mungkin Katoliknya kalau jenengan mungkin sampai umur berapa gitu ya? Kan nggak sampai pengalaman. Kalau saya memang sudah sampai terjun kancah
apa namanya menggereja gitulah, iya, sampai ke daerah-daerah, kemudian mengajar di sekolah yayasan Katolik juga, kemudian juga membimbing anak-anak yang mau nantinya mau mendapatkan menerima komuni pertama, sakramen Krismas, semua kan kita handle ya. Iya begitu. Kita membantu itu. Memang bukan guru agama, tapi kita yang di situ, misalnya ada anak-anak mulai kelas 3 sudah mulai kita kasih pelajaran itu untuk untuk mempersiapkan untuk nanti menerima komuni. Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi Ibu, ini untuk sertifikat ini bisa ditandatangan kena materai. Ini yang Mu'alaf Center. Mu'alaf Center. Oke, kena materai sama nama terang di sini. Ya. Saya tetap menggunakan nama Yohana. Masalahnya semua aset-aset saya menggunakan nama ini, sehingga kalau nanti saya rubah akan menyulitkan. Iya. Saya kemarin sudah sampaikan karena ada yang kenapa ini nama ininya lagi. Sampun, sama saya minta Ibu untuk isi data online gitu. Oh ya, karena sekarang apa-apa online ya Bu ya. Iya. Ini nama, semua kolom diisi. Iya. Di sini sakit Pak, bimbingnya. Oh, oke, siap. Satu lagi di satu lembar di bawah. Dua perempuan, iya. Agama terdahulu Katolik. Nama instansi saya kan sekarang udah enggak ya, pensiunan aja gitu ya. Purna ya. Sekalian masuk. Ya, jadi Inframe mana? saya mengenai itu sakit itu. Swasta, status pernikahan masih. Satu lagi. Betul. Jumlah tanggungan, iya. Di foto. Wijayanti Yohana. Kalau keluarga masih ada yang kemalaman. Satu. J. Oh, saya pikir J, nikah. Mas Anu, saya pikir turunan saya. Ya Allah, ya Allah. Ini dari Mu'alaf Center. Oh, Iya. Tadi tak tunggu di masjid. jam 6. Nah, iya. Dekan UNS yang suami. Iya. Masya Allah. Menyambut. Iya. Kemarin sudah janji kalau nanti pas syahadat saya dikabarin gitu. Tapi terlalu pagi. Aduh saya Bilang jam 7 itu nggak apa-apa. boleh ya. Kemarin tamunya jam 6 ya. Itu udah profesor. Sering-sering sekalian di sini. Iya boleh. Karena Rasanya gimana tuh ya? iya boleh. Janti Yohana. Waalaikumsalam. Jadi saya bantu itu aja. Terima kasih matur nuwun. Saya pikir tadi karena yang di depan kan putrane kan, tak pikir anaknya Om Hin karena mobilnya mirip. Ada sayang. Oh, terima kasih. Ayo. Saya tak ngambil kursi lagi. Oh iya. JMC. Ayo. Insya Allah. Mangga. Yang Jogja? Ini yang Jogja Pak. Ya, oke. Ini kan masih saudara Mas Subhan Tarjo.
Mas Bantarjo. Oh sorry, SMP kok. Salah ini SMA, teman SMA ini beda SMA. Sini Mbak. Terima kasih di Sabun mantap. Sangat. Saya sering sharing sama sama Mas Eko. Udah SMA. Iya. Gitu. Udah lama sharingnya kalau mau. Nah itu teman SMA. Udah begitu SMA selesai kan udah ketemu waktu kuliah. Iya ini Iya. Terus di Facebook itu ada nama di depannya itu. Ada nama tambahan kan? Iya. Saya nggak ngeh. Bayangan saya ini siapa ini? Kayaknya orang Banyuwangi, Jawa Timur. Nah setelah saya masuk, aku itu temannya Mas Eko. Aku mau ngeh. Oh wah ini Mbak Sri loh kan? Tak diem aja tak biar karena nggak kenal nama yang depannya itu. Yohana itu. Itu lah. Karena dulu Muslim. Tadi udah kita sharingkan bahwa perjalanan saya tuh dulunya Muslim, lalu ini, terus kembali lagi. Pokoknya liku-liku. Iya, udah alhamdulillah. Insya Allah pokoknya didukung doa gitu kan, nanti makin mantep gitu. Perasaannya gimana nih sebagai teman ini? Saya punya kok sama istri, pokoknya kalau teman saya itu kembali, saya mau kesini. Cuma undangannya jam 6 pagi tadi, saya disuruh pakai 2 jam. Harus sebelum subuh kan. Kalau besok dari Solo ya jam 4. Iya, sebelum subuh pada nanti ke kolam dulu kan. Iya, tadi memang sudah saya kabarin, tapi mungkin kepagian kali. Kalau pengajiannya jam 6, tapi tadi syahadatnya setelah selesai itu sekitar jam-jam setengah 8 lah. Iya, setengah 8. Biasa biber pengajian, iya. Lah kok malam center Jogja kok tahu? Jadi saya kan perwakilan dari Malam Center juga. Iya. Saya tinggalnya di sini. Dan kami itu sudah sering sekali mengislamkan di masjid. Ini untuk yang kesekian kalinya. Berarti sampai di sini. Ini mau dipakai dulu untuk sesi acara. Sudah. Justru kalau saya mau ngobrol ini. Ngobrol dengan bapak, dengan ibu, siap. Biasanya yang dia kan beliau. Sudah tadi. Ini Kamu udah dari bagian dari Ini kalau wawancara itu harus dikasih skripnya. ini kita ngobrol santai. Jadi dari sisi oh iya. Jadi alhamdulillah ini berarti dari teman ya, teman sekolah nggih. Saya ya. teman SMA. Oh, teman SMA. Saya. Ji. Ini istri saya. Ji. Oh, sorry kebalik. Saya sering lihat juga. Jadi ini dengan Bapak siapa kalau Pak Eka. Pak Eka. Ya. Pak Eka nih kesehariannya apa nih Pak? Profesi nggih. PNS. PNS, Ya. Masya Allah. Teman dari Bu Sri. Ya. Teman kapan nih Pak? Teman Sepertinya selama lama. sekolah SMA. Oh SMA. Ya, jadi 3 tahun selama di SMA. Kebetulan kan 1 kelas. Oh nggih. Berarti kenalnya Bu Sri ini memang dari dulu Katolik nggih? Enggak, Muslim. Oh Muslim tahu. Ya, waktu SMA sampai saya Masih. kuliah pernah ketemu tuh masih Muslim. Nggih. Terus setelah berjalan waktu tahunnya beliau Katolik kapan Pak? Belum lama ini, jadi memang waktu SMA selama 3 tahun itu jelas Muslim ya, kami tahunya Muslim, kami masih kuliah sama-sama kuliah karena kebetulan saya di UGM, beliau kan di IKIP ya, dulu di IKIP ya, sekarang yang UNJ itu. Nah, masa satu ketika ketemu kelihatannya masih Muslim. Nah, terus dalam perjalanan kok ini sekarang jadi nggak Muslim gitu. Tetapi
dalam perjalanan ke sini kan tampaknya dari kata-kata beliau kalau misalnya melalui WA itu kok ada nada-nada misalnya ibunya kan udah situ apa namanya doa kami kok nggak sampai gitu. Nah, akhirnya kan saya apa namanya, nah kalau harus sampai ya misalnya memang satu iman, jadi terus terang saja kami sebagai teman itu juga merasa apa ya kehilangan lah, artinya yang dulu seiman jadi walaupun keyakinan itu adalah hak asasi setiap pribadi, tapi karena itu teman ya kami kok merasa ada yang hilang gitu. Gitu ya Pak ya. Oh, nah ini datang ke sini khusus karena mendengar kabar beliau kembali ke Islam gitu. Waktu pertama kali tahu gimana? Saya memang sudah kontak-kontak. Tapi kan kami kan di SMA itu relatif banyak ya yang non itu relatif banyak, sehingga kami tidak komunikasi masalah ini tidak di grup, tapi kami jabri. Nah dengan nada-nada beliau sering begitu, terus suatu ketika beliau pakai ini apa namanya, pakai kerudung. Nah kerudung saya pikir sudah balik, baru belajar mas, kalau saya baru belajar mas, lah kapan ini? Iya pokoknya ini baru belajar dulu. Nah kalau yang kenapa saya hadir ini datang ke sini tuh memang saya diundang sebenarnya. Ya saya diundang melalui WA ini beliau ini. Besok hari Minggu saya akan ucapan syahadat di Masjid Resmin pukul 6. Waduh pukul 6 saya sama istri itu lah. Kalau paling tidak 2 jam, berarti saya 4:30 aja baru subuh gitu. Nah tapi sehingga ya saya daftar, saya juga apa namanya sudah balas. Insya Allah, alhamdulillah dulu ya, saya bersyukur alhamdulillah, saya derek bingah gitu, dan insya Allah saya ke Semin, saya ke sini, tapi ya tidak pagi gitu, karena masih terlalu pagi gitu. Masya Allah. Lama saya komunikasi ya, kabar-kabar. Dan saya memang sama istri, ya cerita sama istri. Kalau teman saya itu, nanti balik, pokoknya kita ke sana. Sudah berniat begitu ya dari awal. Kan ada domba yang kembali ke Benar Pak. Mudah-mudahan menjadi mantap lagi lah nanti. Masih belajar lagi kadang-kadang. Nah dulu kan juga Muslim, bayangan saya kan udah SMA, udah kuliah pun mungkin saya nggak tahu, kayaknya proses kuliah atau setelah kuliah pindah itu karena mungkin get married itu ya soalnya, gitu. Tapi kan apa istilahnya pelajaran ataupun kebiasaan Muslim dari kecil kan sebenarnya kan masih bisa, tapi kok masih belajar ya kan. Nah ini dari bahasanya Pak Eko ini kayaknya familiar ya dengan mualaf, tadi juga begitu datang tahu itu mualaf center mana nih Jogja gitu ya. Nah kok bisa Pak tertarik atau mungkin kok sering nonton channel dari mualaf center Yogyakarta? Saya senang, terus terang senang. Jadi ustadz-ustadz yang spektakuler, kalau ustadz yang Fadlan yang Papua itu ya kadang saya lihat, Kohani, Kosdondi itu saya lihat, terus mualaf center kan sering. Asal di YouTube itu ada yang menarik, katakanlah misalnya mohon maaf ya, gelombang mualaf di Prancis, baru berapa jam atau berapa langsung saya ikutin. Dari Jaya itu Fadlan, Ustadz Sabun Mandi itu. Terus kalau di Wonosari ini yang ini yang Karangmojo itu Ustadz siapa, dan juga yang itu, tapi nggak terlalu sering, tapi itu saya udah pernah ikuti juga. Kan biasanya juga itu apa tidak hanya sendiri kan, kadang-kadang barengan sama Kaimana, Ustadz Kaimana ya itu juga pinter tuh. Yang saya salut tuh Ustadz Kaimana, terus Ustadz apa Kohdondi itu. Kohani juga oke, tapi ya Kohdondi yang sering. Wah, nah itu Matius berapa, itu hafal terus kiri-kiri. Jadi kalau apa namanya debat itu sama yang itu pasti dia leading, pasti itu. Jadi sering ngikutin. Insya Allah sering ya. Live-nya juga. Malam. Sebelum tidur saya sebelum tidur. Iya sebelum tidur itu teman sebelum tidur. Kalau sebelum tidur ini lihat TV sana.
Kalau sambil di kamar mandi, dia lihat TV, saya ini sambil tak gini-gini. saya senang terus terang aja, dan Mualaf Center jadi sering kan banyak juga yang hanya Mualaf Center kan. nih kami dari Mualaf Center Yogyakarta. Ya. Ci. Kan kemarin barusan bangun gedung kan. Iya, alhamdulillah. Nah, saya juga tahu itu, cuma mohon maaf saya nggak nyumbang. belum nyumbang ya. Belum ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya mungkin datang dulu mungkin Pak nanti. Ya, kunjung dulu saya waktu gitu. itu kepikiran yang waktu masih bapak saya dulu, tapi sekarang udah bapak saya udah memorinya ya sudah agak sudah berkurang. Ini misalnya kisah mualaf yang diusir keluarga kayak gitu kan banyak di sini. Ini lah baca itu. Menarik ya Pak. Menarik saya. Langsung diklik. Itu yang saya Gimana Bu Sri nih? Senang sekali pasti ya kedatangan teman Sangat SMA. senang, ini memang teman IPA 1 nih memang IPA 1, anak IPA. anak IPA. Anak IPA. Ipa. Mantap. J. Ya teman Mbak Supre itu agak deket memang Iya. dulu Pak. Iya. Nah, Pak Eko ini, Mas Eko, saya, Mbak Supre. Jadi saya itu kan orang Jawa. Kalau di rumah di Eko, jadi kalau di Solo saya Eka, di kampus Eka. Oh, Pak Eka. Ya, karena tulisannya pakai A semua memang. Ya udah terlanjur, yang penting sama lah. Jadi sekarang enak. Saya di kampung di tempat tinggal saya tuh saya Eka, sebelah rumah ini Eko, jadi kan enak. Jadi Ya. pembicara. Ya. Kalau waktu saya masih di komplek perumahan ini, Ekonya kan banyak. Nanti Eko mana? Eko BPD, Eko pelayaran, apa Eko dosen? Jadi gitu kalau orang tanya. Kan paling mudah kalau mau cari Pak Eko siapa? Ini mesti gitu. Eko BPD, Eko dosen atau Eko apa Eko? Eko siapa ini? Lah ya di antara tiga itu. Saya telepon coba. Yang jelas bukan bank, kalau bank kan kelihatan kaya, kalau kaya enggak. Gitu merendah Ini ini Pak. alhamdulillah barusan dikukuhkan profesor. Iya, alhamdulillah. Iya. Selamat Bapak. Cuman saya tidak diundang. Apa namanya terbatas sekali. Terbatas sekali. Waktu Dari corona sampai kemarin itu 50 sampai Satu orang. yang mau diundang sopo. Iya. Nah sekarang kemarin baru 100. Dari 100. Jadi hanya perwakilan aja. Jadi SMA tuh yang saya ya Bambang. Ya, Bambang Trio. Ya. Dari Jogja. Mereka kan bisa gendong Rina, gendong Tuti gitu. Udahlah. Ya berkahnya saja mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah ikut bangga, ikut senang. Biasanya. Oh iya, ini pertanyaan saya nih. Nah, biasanya nih kan Bapak kan nonton di YouTube nih. Iya. Nah, nanti kalau ini tayang, Bapak in-frame di YouTube kami juga. Kenapa? Bapak nanti muncul di YouTube kami, gimana perasaannya? Biasanya nonton, Waduh. nanti nonton loh Pak, ya Pak ya. Nanti kita edit dulu. Edit yang baik ya. Kenapa nanti kelihatan lebih muda 10 tahun di kamera ya. Nah ini closing statement lah dari Bapak dan Ibu untuk Bu Sri ya. Kesannya, pesannya apa untuk Bu Sri yang Kesan dan pesannya. ya, yang Kalau- ya closing statement lah Pak, apa Ya. yang mau disampaikan? Kesan kami memang beliau sama ya sejak dulu sebenarnya dari sisi human relationnya, penampilannya itu sama sebenarnya. Artinya nggak berubah lah, walaupun mohon maaf berubah keyakinannya, tetapi apa namanya, pesan kami ya setelah kembali ke Dan yang benar. keyakinan yang lama dan menjadi tetap istiqomah ya, tetap apa namanya, tidak goyah lagi lah artinya. Dan saya yakin sebentar lagi mungkin setelah September akan lebih kuat lagi. Tangga imannya aja imannya. Mungkin Kenceng Bu Sri, amin yang kenceng. Iya. Amin. Langsung umroh, Insya Allah. Open donasi umroh.
sing penting halal, tidak rohan ini. Ya. Insya Allah. Nggih. Terima kasih. Satu lagi Bapak, boleh nggak pesan dan kesan Bapak ke Mualaf Center Yogyakarta? Untuk Mualaf Center Yogyakarta, mantap dan tingkatkan segala kegiatan-kegiatannya, perluas jangkauannya, juga saya punya keyakinan bahwa banyak yang masyarakat yang sebenarnya ingin masuk ke agama Islam ini, tapi mungkin cara-caranya yang belum banyak yang tahu. Seperti misalnya tadi kami sampaikan, tangga saya ya secara syariat barangkali ya sudah masuk lah, tapi mungkin secara hukum de jure-nya yang harus seperti itu tadi. Mungkin sekali lagi tingkat mantapkan dan perluaslah jaringannya sehingga semakin sukses dan barokah untuk semuanya. Saya kira gitu. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, kami juga berterima kasih ini untuk teman-teman tim dari Masjid Al-Ikhlas Semin, salah satu masjid yang memang menjadi relasi dakwah dari Mualaf Center Yogyakarta juga untuk area Gunung Kidul dan sekitarnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Jadi jalan dakwah kita juga, dan tadi seperti yang disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi meluas. Dakwahnya meluas, jangkauannya meluas, dan kami tetap memohon dukungan, support dari saudara-saudara muslim seiman dimanapun berada. Support dakwah kami, tim Mualaf Center Yogyakarta. Semoga kami bisa tetap berjalan, dakwah ini bisa terus meluas ke berbagai daerah, terutama khususnya untuk teman-teman yang memang membutuhkan dan ingin masuk Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridho jalan kamu. Gitu. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.